Surat pembuka kitab suci Al-Quran, Al-Fatihah, dan 99 nama Allah atau Asma'ul Husna terlukis elok di dinding dan kubah masjid. Kaligrafi, demikian sebutan tulisan indah ini. Berasal dari bahasa Arab khot yang berarti garis. Masjid bagi kaum muslimin bukan saja tempat suci beribadah, tapi juga sarana berbagai aktivitas. Bahkan goresan melalui kaligrafi pun dianggap menjadi suatu ibadah karena fungsinya sebagai dakwah Islamiyah. Bagaimana kaligrafi menjadi seni keindahan? Sejak 1989, Isep Misbah sudah bergelut dengan kaligrafi. Bersama rekan-rekannya, ia telah melukis kaligrafi di 80 masjid. Ada 8 jenis kaligrafi yang sangat populer yang biasa digunakan untuk penulisan, baik itu dekorasi masjid, tulisan buku, ataupun untuk kebutuhan lainnya. Yang pertama ada khot naskhi, kemudian sulus, ada diwani, diwani jali, khot ijazah, khot kufi, dan rik'ah. Kemudian juga ada khot farisi atau sering juga disebut dengan ta'liq. Nah, yang kita gunakan untuk dekorasi masjid ini ada ini gaya sulus. Ini juga sulus dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian yang di bawahnya juga sulus dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, kelebihan dari khot sulus ini adalah fleksibilitas ya, punya elastis dan cukup fleksibel dan dengan karakter huruf yang gagah. Biru, merah, kuning, dan hijau merupakan 4 warna dasar yang digunakan untuk meramu aneka warna lain. Butuh waktu setengah bulan untuk melukis kaligrafi di masjid ini. Untuk masalah biaya ini cukup fleksibel. Biasanya disesuaikan dengan tingkat kerumitan lahan garapan, juga motif atau style kaligrafi yang akan dibuat. Seandainya lahan garapannya itu memiliki tingkat kerumitan tinggi, umpamanya kubah atau plafon, saya kira termasuk lahan-lahan yang cukup rumit ya, umpamanya harus mendengakkan kepala itu, biasanya kita kisaran mulai dari 500.000 per meter persegi ya. Awalnya melukis kaligrafi itu sebatas hobi ya, untuk ketika ada waktu-waktu luang, kita tempat untuk atau mengisi suasana yang santai gitu. Tapi lambat laun ternyata berkaligrafi ini juga sangat mengasihkan. Terlebih lagi sekarang ketika animo masyarakat terhadap kaligrafi cukup besar, dan diantaranya adalah untuk dekorasi masjid dengan menggunakan kaligrafi. Seperti ada pepatah mengatakan, "Alaikum bihusnil khat fa innahu min mafatihir rizki." Hendaklah kalian memperhalus goresan kaligrafinya, karena kaligrafi itu merupakan bagian dari pintu pembuka rezeki gitu.
Sejak menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 20 tahun lalu, Isep Misbah telah menjadikan kaligrafi sebagai sandaran hidupnya. Bersama 7 temannya, ia mendirikan sebuah sanggar kaligrafi di Ciputat, Tangerang. Ini kaligrafi apa aja kan Isep? Ini kebetulan kaligrafi, jenis lukisan kaligrafi di atas media kanvas, ada juga yang di atas media kertas, juga ada beberapa produk kaligrafi relief ya, berbahan dari bahan kayu, kemudian juga ada dari bahan MDF, ya betul, model cenderamata semacam ini itu dari bahan kayu yang kita potong dengan jigsaw ya. Bila tak ada order menggarap kaligrafi masjid, mereka biasanya melukis kaligrafi di berbagai medium. Kira-kira menggambarkan ratapan anak kecil melihat puing-puing pasca tsunami gitu. Kemudian yang di bawahnya juga ada lukisan ketika terjadi bom di Kuningan ya. Harga sebuah lukisan kaligrafi berkisar 1 juta hingga belasan juta rupiah. Di tempat inilah ide-ide dasar untuk bagaimana kita mengolah desain rancangan yang akan kita buat, umpamanya untuk garapan dekorasi di masjid. Ide dasar tadi kita tuangkan dalam bentuk desain grafis ya, mulai dari rancangan, sketsa awal berbentuk manual, kemudian dimasukkan ke dalam proses ini komputerisasi. Isep yang pernah belajar di pesantren kaligrafi Al-Quran Sukabumi merambah pula ke medium lain di luar kanvas. Kaligrafi juga di atas media bludru ya, jadi bentuknya sulaman. Ini dibordir kain bludru, kemudian sulamannya menggunakan benang warna emas, nih benang emas, juga ada warna perak. Goresan kaligrafi pun bisa dibuat dengan kayu MDF atau bubuk kayu yang dipadatkan. Setelah digergaji dengan alat khusus, motif-motif berukuran kecil terbentuk. Cetakan ini digunakan untuk membuat kaligrafi dengan bahan resin. ...110 km dari Jakarta, tepatnya di Kecamatan Gunung Puyuh, Sukabumi, Jawa Barat, saya menemani Isep Misbah menuju sekolahnya dulu. Pesantren kaligrafi Al-Quran pertama di Indonesia ini berdiri sejak 1985. Di pesantren lembaga kaligrafi atau LEMKA inilah lahir banyak pelukis kaligrafi, termasuk Isep, angkatan ke-6 yang kini menjabat Sekretaris Bidang Pendidikan dan Latihan. ...105 santri belajar kaligrafi selama setahun di pesantren seluas 5.700 meter persegi. Kenapa tertarik ini bikin lukis kaligrafi? Karena kan selain kita ini mengekspresikan diri gitu kan, mengeluarkan inspirasi yang ada dalam diri kita, di sini kan yang namanya kaligrafi itu ialah menulis
tulisan Allah gitu kan, dalam artian nih, jadi selain kita bisa mengeluarkan seni dalam diri kita, kita juga mendapatkan pahala gitu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa lama mulai lukis kaligrafi ini? Kalau kenal kaligrafinya ini sekitar 2 tahun. Jadi untuk belajar lebih mendalami lagi jadi ke Lemkah gitu. Iya. Sejak Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran melombakan karya kaligrafi pada MTQ 1981, gairah untuk melukis kaligrafi di negeri ini kian besar. Isep yang menjuarai berbagai lomba kaligrafi nasional maupun internasional menyemai semangat itu. Sepekan sekali, ia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada para santri. Adik-adik sekalian, pada pagi ini kita akan masuki materi kaidah. Untuk mengawali latihan kaidah ini, kita akan mempelajari khot naskhi. Sebagaimana kita ketahui bahwa khot naskhi ini adalah merupakan dasar atau basic dari gaya-gaya khot yang lainnya. Nah, untuk khot naskhi ini kita awali dengan huruf yang berkarakter vertikal. Tak jauh dari tempat rekreasi Salabintana, pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka menjadi ajang yang nyaman untuk mengasah bakat pelukis muda. Didin Sirojudin adalah sosok di balik sukses pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka. Pria berusia 51 tahun ini melukis kaligrafi sejak nyantri di Gontor, Jawa Timur pada 1970. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman lagi pada belajar? Ya, ini sedang belajar huruf-huruf yang paling dasar sekali. Ini yang namanya khot naskhi itu. Jadi khot naskhi itu gaya kaligrafi yang paling dasar untuk para pemula. Di pesantren MK ini setiap santri harus paham membaca nulis Al-Quran dulu, Pak? Iya. Jadi untuk bisa membuat tulisan yang bagus, tentu dia harus punya dasar-dasar ya. Nah, dasar-dasarnya itu antara lain dapat membaca Al-Quran dan menulis Al-Quran meskipun dalam bentuknya yang belum bagus itu. Nanti dari dasar-dasar itu nanti akan mudah untuk diarahkan kepada gaya yang bagus yang sebenarnya gitu. Dengan membayar Rp375.000 per bulan, seorang santri dapat belajar kaligrafi di pesantren ini. Lulusannya kini mencapai sekitar 2.000 orang. Oh, saya bisa belajar nih. Boleh, kalau mau mencoba ini enak sekali ya. Coba Ini menggunakan- pakai apa ini, Pak? Ini namanya pulpen ini, namanya kayu handam. Jadi handam ini punya kelebihan antara lain dia dapat menyimpan tinta ini. Ini tinta itu disimpan sehingga dapat digoreskan begitu lama dan ditarik dari kanan ke kiri sehingga dapat menghasilkan tulisan yang panjang. Pesantren unik ini membuka peluang kreativitas seni santrinya lebar-lebar. Tak heran bila medium ekspresi apapun sah. Ini adalah karya kaligrafi dari bambu.
Jadi dengan cara memotong-motong dahan bambu, kemudian dirakit sehingga membentuk kata-kata. Dalam hal ini ayat Al-Quran gitu. Ayat Al-Quran yaitu ayat kursi itu. Nah itu memang dalam pemotongan itu juga membutuhkan tenaga dan keterampilan untuk menyusun kata-kata yang tepat berdasarkan tumpangan-tumpangan setiap potongan gitu ya, potongan. Di atas media apa? Ini medianya adalah bludru. Jadi ditempelkan dengan lem yang kuat itu, lem yang kuat, nah sehingga dia tidak mudah tersobek keluar gitu. Gayanya gaya kaligrafi apa? Ini tidak termasuk ke dalam kaligrafi yang 7 tadi, tapi ini gaya bebas berdasarkan firasat pemotongan bambunya aja gitu. Bahkan cermin tak luput jua. Dengan mengerok bagian belakangnya, kaligrafi ditulis dari arah terbalik. Jadi karya-karya itu ada yang sengaja untuk koleksi pribadi, tapi juga banyak yang dipasarkan untuk para peminat. Jadi kaligrafi ini sudah menghias dinding-dinding rumah, kemudian gedung, masjid-masjid gitu. Dan setiap kaligrafi berada di sana biasanya akan memperelok gedung sendiri. Bahkan yang unik, non-muslim pun banyak yang menyimpan karya-karya kaligrafi yang indah. Ketika saya bertanya pada seorang Cina yang membeli kaligrafi dalam sebuah pameran, dia menjawab bahwa kalau di rumah ada kaligrafi itu akan menambah hoki katanya, keberuntungan gitu ya. Beruntung atau tidak, yang jelas kaligrafi mengekspresikan spiritualitas hamba terhadap Tuhannya yang maha indah.